Kok bisa-bisanya Pak Jokowi bilang dimulai dari dia alokasi dana desa? Bahwa yang namanya desa itu selalu ada di pikiran dan hati saya, karena saya berasal dari desa. Sekolah tidak kelak lagi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsah Gantaran. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang menarik, pernyataan dari seorang kritikus sejati rezim Jokowi, nama yang sudah tak asing lagi, yakni Bapak Rizal Ramli, seorang ekonom yang memang sangat terkenal dan sangat populer. Beliau pernah menjadi menteri di era Pak Jokowi, dan bahkan sebelumnya dia juga pernah menjadi menteri di era pemerintahan Gus Dur, ya. Tetapi dalam perjalanannya Pak Rizal Ramli ini kemudian mengambil peran, ya, oposisi terhadap segala bentuk kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, bahkan kritikan-kritikan pedas, ya, betul-betul selalu menggema dari setiap lontaran-lontaran kalimatnya dalam berbagai forum-forum, ya, diskusi. Saking kritisnya, ya, Pak Rizal Ramli ini kemudian itu ditanggapi oleh Pak Mahfud MD bahwa itu Rizal Ramli selamanya selalu menyerang Pak Jokowi. Hampir apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak ada yang luput dari kritiknya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi hampir tidak ada benarnya. Begitu cetusnya, dan memang kenyataannya. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ya, betul-betul sebuah, ya, ulasan, ya, dari sikap kritis Pak Rizal Ramli yang dianggap itu menyerang secara membabi buta. Dan kali ini Pak Rizal Ramli itu kemudian membuat lagi nyinyiran terkait dengan dana desa, ya, pembangunan desa melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana kita tahu sejak kebijakan ini berjalan telah membuat desa-desa di seluruh Indonesia kemudian maju dan bangkit dalam pembangunan. Kok bisa-bisanya Pak Jokowi bilang dimulai dari dia alokasi dana desa? Kalau tidak ada undang-undang, Presiden Widodo tidak bisa bagi-bagi uang itu, bisa kena tuduhan korupsi dia. Tapi karena ada undang-undang tersebut, undang-undang desa yang diperjuangkan dengan susah payah selama 2-3 tahun sebelum tahun 2013, Pak Jokowi bisa laksanakan ini. Jadi kebiasaan untuk overclaim dan sekaligus meniadakan prestasi orang lain, ini menunjukkan sikap-sikap kurang kesatria. Alhamdulillah sudah saya nikmatin biaya dari program KIP, perbaikan jalan, terus ada posyandu juga, ada PAUD juga. Alhamdulillah saya nikmati berkat program dari Pak Jokowi ini sangat membantu. Alhamdulillah sejak dana desa ini digulirkan sejak tahun 2015 sangat bermanfaat bagi masyarakat atau desa kami, Desa Pangkalan Glebak, terutama meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga terutama di bidang pembangunan. Alhamdulillah sekarang ini di tahun 2015 kami sudah bisa membangun jalan-jalan lorong menuju ke persawahan dan juga bisa membangun jalan-jalan pertanian yang ada di wilayah Desa Pangkalan Glebak. Tetapi bagi Rizal Ramli itu kemudian, ya, ditanggapi bahwa, ya, andaikan tidak ada undang-undang maka Pak Jokowi bisa bermasalah, ya, dengan mendistribusi dana ke desa. Maka Pak Rizal Ramli menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak kurang gentleman, yang mengakui padahal ini katanya adalah kebijakan dari pemerintah sebelumnya. Betul, ya, tapi harus diakui bahwa pelaksanaan undang-undang desa yang hari ini telah menciptakan sebuah kemajuan yang luar biasa itu di era Pak Jokowi berjalan dengan sangat bagus. Kita bisa melihat bagaimana desa-desa hari ini betul-betul keluar dari ketertinggalan. Masyarakat petani di desa-desa itu kemudian sejahtera akibat pembangunan-pembangunan yang terus dilakukan, ya, secara berkesinambungan dari dana desa. Begitu banyak jalan-jalan usaha tani yang dibangun,
yang mempermudah akses bagi warga, bagi petani untuk kemudian mengangkat hasil bumi. Saya adalah saksi dari setiap proses-proses pembangunan desa yang selalu melihat keseharian, ya, bagaimana proses itu berjalan di desa. Bagaimana bangunan-bangunan irigasi itu dibangun, ya, untuk kemudian menghubungkan, ya, sumber mata air ke area persawahan. Bagaimana peningkatan kapasitas para petani di desa-desa, dan bagaimana bantuan-bantuan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin seperti BLT, bantuan langsung tunai, rehab rumah untuk orang miskin, pembangunan saluran perpipaan air bersih dan sebagainya, untuk kegiatan kesehatan telah berjalan dengan baik di desa, dan itu adalah dampak dari pembangunan dari dana desa. Mungkin Pak Desa Ramli ini terlalu lama tinggal di ibu kota sehingga tidak melihat bagaimana manfaat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dari pembangunan dana desa itu tadi. Jauh dari apa yang mereka bayangkan, desa hari ini sudah bangkit. Desa menjadi yang dulunya sangat tertinggal, kemudian keluar menjadi desa yang berkembang. Tidak sedikit dari mereka itu kemudian menjadi desa yang naik statusnya menjadi desa maju, hingga bahkan menjadi desa yang mandiri. Sehingga betullah bahwa, ya, membangun Indonesia di era Pak Jokowi ini dengan memperkuat desa-desa dan daerah, membangun Indonesia dari pinggiran, ya, dengan menata pembangunan di desa dari distribusi dana desa, yang pada akhirnya adalah membangun Indonesia. Karena desa adalah atalase, desa adalah jendela Nusantara. Majunya desa-desa di Indonesia adalah sebuah bukti bahwa Indonesia telah bangkit dalam pembangunan dari pinggiran ke kota. Inilah yang tidak dilihat oleh Pak Desa Ramli, sehingga yang muncul hanya nyinyiran-nyinyiran. Bagaimana tanggapan orang-orang desa terhadap kebijakan Pak Jokowi sangat-sangat luar biasa. Dan sekali lagi ini memberi tamparan bagi kritikus seperti Desa Ramli yang berbicara tidak melihat fakta-fakta dan kenyataan yang ada di desa. Ya, warga sudah merasakan. Warga sudah berterima kasih kepada Pak Jokowi atas apa yang dia sudah rasakan dari sebuah kebijakan pembangunan desa dari dana desa. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya desa itu selalu ada di pikiran dan hati saya, karena saya berasal dari desa. Dan selama 4 tahun ini, pemerintah betul-betul ingin fokus kepada desa. Desa menjadi bintang utama pembangunan selama 4 tahun ini. Karena saya percaya bahwa dengan membangun desa, maka kita membangun Indonesia yang asli. Karena Indonesia ini terdiri dari 74.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, termasuk yang becek-becek lah, sumurnya juga. Terima kasih Pak Jokowi. Manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, bahwa BUMDes hadir adalah solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Sejak 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Saya ingin agar alokasi dana desa digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian dan industri UMKM di desa. Saya titip agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk yang miskin. Terima kasih Bapak Presiden. Bantuan Bapak Presiden sehingga pembangunan yang ada di Desa Sendangan ini lancar. Jalan ini sudah jadi, kalau bisa bersepeda lewat sini ke sekolah tidak kelak lagi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Kepala Desa Tanah Rapang, Presiden Jokowi, terima kasih pendamping kecamatan, pokoknya semua Tanah Rapang pemerintahnya, terima kasih nak. Kehidupan yang layak dari bantuan pemerintah desa ini. Ya, ini salah satu manfaat dana desa kepada masyarakat miskin, salah satunya kepada Ibu Ramina dan Bapak Musa. Kita berharap teruslah Pak Jokowi untuk kemudian berkarya untuk desa, karena sebagian besar penduduk Indonesia itu ada desa, sebagian besar orang miskin itu ada di desa.
Dengan adanya kebijakan ini, maka tentu akan berkontribusi besar bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Nyinyiran-nyinyiran seperti Desa Ramli itu kemudian terbantahkan dengan sejumlah fakta-fakta yang kita saksikan, yang kita lihat di desa. Warga pun berterima kasih kepada Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi atas segala upaya, ya, kerja keras, ya, untuk menjalankan implementasi undang-undang desa ini. Berikut, ya, sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memperkuat pembangunan desa. Abaikanlah segala nyinyiran-nyinyiran dari orang-orang yang tidak melihat, yang tidak mau melihat negeri ini maju, yang hanya selalu mencari kelemahan-kelemahan dan kesalahan. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi seyogyanya kritikan itu harusnya yang konstruktif, yang bisa memperbaiki sistem jika dianggap itu kurang tepat atau kurang bagus. Hanya dengan demikian maka kita bisa membangun Indonesia ini secara bersama-sama. Dengan desa yang bangkit, maka tentu Indonesia juga akan bangkit. Dengan desa yang maju, maka Indonesia juga tentu akan maju. Kita berharap bahwa pembangunan pedesaan hari ini di era Pak Jokowi terus berkembang, menemukan bentuk idealnya di masa-masa yang akan datang demi, ya, percepatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Saya kira demikian. NKRI harga mati, mari membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah. Desa membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.